Awalnya dia tidak tahu itu tentang apa, Ci, tapi yang pasti pada saat dia mencoba membaca mantra tersebut, tepat di saat itulah dia bertemu dengan sosok iblis yang sangat menyeramkan. Dan yang membuat suasana itu menjadi lebih menegangkan lagi, ternyata bukan hanya satu sosok iblis saja yang mereka lihat, akan tetapi ada banyak sekali sosok-sosok iblis yang keluar dari rawa tersebut, Ci. Oke, selamat malam. Assalamualaikum sanak dolor, di mana baik kamu berada. Senangnya malam ini aku kembali lagi menemani kalian, tentunya dengan cerita-cerita horor dari sanak dolor kita nih, Ci. Tentunya berbeda dari malam-malam yang sebelumnya. Malam ini aku teringat dengan sebuah film horor yang memang sudah cukup lama rilisnya, Ci, yaitu pada tahun 2023 lalu. Nah, tapi walaupun begitu, aku yakin pasti tidak semua orang ini sudah tahu tentang film tersebut. Masa itu filmnya tayang di bioskop, Ci, dan film tersebut berjudul Mantra Surugana. Nah, apa itu Surugana? Sebelum aku lanjut bercerita, buat kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe terlebih dahulu. Surugana ini adalah sosok iblis dari tanah Sunda, Ci. Dan tentunya sosok ini bukan rekayasa ataupun tahayul, akan tetapi keberadaannya ini memang benar-benar ada, Ci. Nah, Surugana adalah kata asli yang terdapat dalam bahasa Sunda kuno. Kata Surugana itu tertulis dalam sebuah naskah Sunda kuno yang berjudul Carita Parahyangan. Carita Parahyangan sendiri ditulis pada akhir abad ke-16, Ci. Nah, yang berisi tentang sejarah tanah Sunda. Nah, yang membuat tulisan itu menjadi lebih menarik adalah tulisan tersebut bukan ditulis di atas kertas-kertas seperti kita di zaman sekarang ini, Ci. Akan tetapi tulisan tersebut ditulis di atas permukaan daun lontar yang berjumlah 47, berukuran 21 x 3 cm, dan masing-masing lembar dari daun lontar tersebut bertuliskan bahasa Sunda kuno yang berjumlah 4 baris. Nah, informasi lebih jelasnya lagi tentang apa itu Carita Parahyangan. Carita Parahyangan, Ci. Jadi naskah Carita Parahyangan ini berkisah tentang sejarah tanah Sunda yang dimulai dari Kerajaan Galuh sampai dengan runtuhnya Kerajaan Sunda, yaitu Pakuan Pajajaran. Dan salah satu yang diceritakan oleh naskah ini adalah pada zaman dulu di kawasan Kerajaan Pakuan Pajajaran ini terdapat sebuah rawa, Ci, yang disebut Sanghyang Rancamaya. Nah, masyarakat setempat menganggap rawa tersebut adalah tempat keramat, Ci. Nah, pada saat itu Raja Pakuan Pajajaran yang bernama Susuk Tunggal bersama adiknya yang bernama Sanghyang Haluesi berencana membuat rawa Sanghyang Rancamaya ini menjadi lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat setempat. Mereka itu berusaha untuk mengubah tempat tersebut ini agar lebih berfungsional lagi tentunya gitu, Ci, untuk warga setempat. Nah, setelah lama berdiskusi, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menutup rawa tersebut dengan tanah. Istilah tersebut pun dinamakan dengan pengurukan. Tapi karena rawa Rancamaya ini terkenal dengan kekeramatannya, Ci, proses pengurukan pun tidak bisa dilakukan begitu saja. Nah, karena mereka harus melakukan upacara pembersihan atau ruatan terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah ruatan tersebut dilakukan dan rawa tersebut pun mulai diuruk ataupun ditimbun dengan tanah tadi, tepat pada saat itulah mereka melihat sesuatu yang sangat menyeramkan, Ci. Apa yang mereka lihat? Ya, mereka melihat iblis-iblis jahat muncul dari rawa itu, Ci. Ternyata proses ruatan dan pengurukan yang dilakukan oleh Raja Susuk Tunggal dan juga adiknya Sanghyang Haluesi ini membuat iblis-iblis jahat yang mendiami Rancamaya itu pada keluar. Dan yang membuat suasana itu menjadi lebih menegangkan lagi, ternyata bukan hanya satu sosok iblis saja yang mereka lihat, akan tetapi ada banyak sekali sosok-sosok iblis yang keluar dari rawa tersebut, Ci. Pada saat itu mereka melihat sosok Ubu Basu, Banaspati, Pulunggana, dan tentunya sosok yang sedang kita bahas sekarang yaitu Iblis Surugana. Dikarenakan tempat tinggal mereka ini diratakan, akhirnya pergilah para iblis-iblis ini tadi nih, Ci, dari rawa tersebut dan tidak diketahui secara pasti kemana mereka pergi. Akan tetapi beberapa orang ini percaya bahwa mereka menghuni tempat-tempat yang terkenal angker, Ci.
Kisah menyeramkan lainnya dari si sosok Surugana ini adalah ternyata kekuatan yang dia miliki ini bisa sampai mempengaruhi manusia loh. Nah, karena hal itulah, kita sebagai manusia ini harus tetap menjaga hati agar selalu bersih. Karena apa? Because why? Karena tanpa kita sadari si iblis ini bisa mengetahui hati siapa yang sedang gelisah. Bayangkan mbak kalian. Selain itu, iblis ini juga bisa tahu siapa saja nih manusia yang mempunyai niat jahat terhadap manusia-manusia lainnya. Nah, ketika sosok Surugana ini tengah berkeliaran dan menemui orang-orang yang berada di tempat tersebut, si sosok ini nih tahu mana orang-orang yang hatinya tidak bersih. Dia lihat-lihat nih orang-orang yang lagi kumpul, misalkan misalkan lagi lihat orang yang lagi kumpul. Oh, ini nih manusia yang hatinya kotor. Kena kau. Kayak gitulah kurang lebih ya. Karena apa, Ci? Karena orang yang berhati kotor itu akan lebih mudah dihasutnya sama si Surugana ini. Walaupun si Surugana ini bisa mempengaruhi atau bahkan menghasut manusia untuk bersekutu dan memanggilnya, tetapi tidak semua orang bisa memanggilnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan hal tersebut, Ci. Dan selain itu, cara untuk memanggil si Surugana ini nggak gampang-gampang, Ci. Tentunya pemanggilan tersebut memerlukan ritual dan juga perapalan mantra. Mantra tuh. Mantra apa? Mantra cinta. Canda. Lanjut. Berbicara tentang mantra, perlu kita ketahui sebenarnya mantra-mantra itu sudah ada sejak zaman dahulu ya, Ci. Dan mantra tersebut pada dasarnya dipergunakan untuk hal-hal yang baik. Tapi seiring berjalannya waktu nih, Ci, tentunya ada sebagian manusia-manusia yang menyalahgunakan mantra ini untuk tujuan yang jahat, seperti mencelakai orang, mendatangkan sakit, bahkan yang parahnya lagi adalah rapalan mantra tersebut mereka gunakan untuk memanggil iblis. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan awal tentang si sosok iblis Surugana ini tadi, Ci, ya. Jadi iblis ini tentunya akan datang ketika dia dipanggil menggunakan apa? Mantra tadi. Nah, sesuai sejarahnya tadi, sosok ini sudah ada saat zaman Sunda kuno, Ci, ya. Jadi tentunya mantra yang dipakai ini juga menggunakan bahasa Sunda kuno. Hal inilah yang terjadi di film Mantra Surugana. Biar kalian makin penasaran lagi, yuk kita lihat dulu sedikit cuplikan filmnya. Ini dia, cekidot. Lo sadar nggak, sejak lo datang, lo yang nemuin ini semua, lo yang nemuin mantra ini. Masih bingung apa hubungan lo sama semua ini? Kalian pernah ngeliat hal aneh gak sih di sini? Kayaknya lo bisa ngeliat yang gitu-gitu ya. Lo peka? Gue gak ngerti ya, makin kesini semua jadi kayak nyata, kayak kejadian beneran. Ini Surugana. Kita harus selesai ritual ini sekarang. Orang mati gak bakal bisa hidup lagi, tak? Aing adalah akan sifat iblis dia. Akan sia tiga aing. Lain jadi manusia mungkin mengadupaan. Macam mana? Serem tak filmnya tuh? Terkhusus buat kalian yang belum tahu, sebenarnya film Mantra Surugana ini menceritakan tentang apa sih, Ci? Nih aku kasih tahu sedikit-sedikit, spill tipis-tipis lah ya buat kalian. Jadi di film ini menceritakan tentang seorang mahasiswa yang tidak sengaja menemukan sebuah buku tua, Ci. Nah, ketika dia membuka buku tua itu, dia sangat terkejut karena buku tersebut berisikan mantra-mantra kuno. Awalnya dia tidak tahu itu tentang apa, Ci. Tapi yang pasti pada saat dia mencoba membaca mantra tersebut, tepat di saat itulah dia bertemu dengan sosok iblis yang sangat menyeramkan. Siapa? Si Surugana. Nah, karena mantra Surugana ini terlanjur terhafalkan, mau tidak mau dia harus mencari mantra penangkal untuk si sosok iblis ini, Ci. Tapi ternyata itu bukan hal yang mudah. Ketika dia berusaha untuk menghentikannya, dia malah membuka fakta baru tentang masa lalu kelam keluarganya. Apa ceritanya, Ci? Aku juga nggak tahu. Oke lah, Ci, pokoknya kalau penasaran langsung aja searching Mantra Surugana di YouTube ya.
Nah itu dia tadi Ci, cerita tentang sosok nyata yang memang benar adanya, sosok iblis Surugana dari tanah Sunda kuno. Dan terkhusus buat kamu yang mungkin habis nonton video aku ini mau langsung searching film Mantra Surugana, aku saranin nontonnya jangan sendirian, jangan tengah malam, dan jangan ketika mati lampu Ci. Takutnya nanti kalian terkena bisikan Surugana. Oke, seperti biasa Ci, buat kamu yang punya cerita horor tersendiri, kisah menyeramkan tersendiri, kisah nyata, yuk kirim cerita kamu melalui alamat Gmail kami di bawah ini atau DM Facebook Ambar Jabar. Dan buat kamu yang belum subscribe, yuk bantu subscribe, jangan lupa tombol like, komentar, dan juga tekan tombol loncengnya. Terima kasih, dadah, bye-bye.